teman-temanku semua. Kali ini, saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan mengenai kesehatan reproduksi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena itu, sebelum ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elisaria Junita. Dua teman saya bernama Anisha Febri Pugianti dan Eka Widayanti. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kesehatan lainnya. Dan langsung saja ke materinya. Apakah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi atau KESPRO yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Menurut Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 1994. Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah memberikan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, kehidupan seksualnya dan hak-hak reproduksi, dan dapat meningkatkan kemandiriannya dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi, serta peningkatan kualitas kehidupannya. Tujuan khusus kesehatan reproduksi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita, khususnya dalam peranan dan fungsi reproduksi. Yang kedua, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial wanita dalam konteks kapan ingin hamil, berapa jumlah anak yang diinginkan, dan jarak antar kehamilan. Yang ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki. 4. Menciptakan dukungan pria dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sasaran kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah sasaran utama, laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah. Kelompok resikonya yaitu pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Dan sasaran yang kedua adalah sasaran antara, petugas kesehatan yaitu dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat seperti kader kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM. Komponen prioritas kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan bayi, berfokus pada menurunkan angka kematian ibu. Prinsipnya yaitu semua kehamilan beresiko pemeriksaan dini gangguan kesehatan sejak awal diketahui, dan kegiatannya adalah pemeriksaan kehamilan yang berkualitas, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan pasca melahirkan, penyuluhan kesehatan ASI, KB, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keluarga berencana, fokus meningkatkan dan mempertahankan jumlah peserta KB. Kegiatannya yaitu meningkatkan jumlah peserta KB, menjaga kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi, meningkatkan mutu layanan KB, dan manajemen pelaksana, standar pelayanan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah KESPRO remaja, berfokus pada peningkatan pengetahuan KESPRO pencegahan kehamilan pada usia muda. Kegiatannya yaitu pencatatan dan pelaporan kegiatan KESPRO remaja, KIE, gizi remaja putri, dan lain-lain. Yang keempat yaitu PMS dan HIV/AIDS, berfokus pada mencegah dan menurunkan kejadian PMS dan HIV/AIDS. Kegiatannya yaitu promosi kondom, kesadaran bahaya PMS dan HIV/AIDS, mutu layanan, pelatihan untuk petugas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam alat kontrasepsi. Mengapa perlu menggunakan kontrasepsi atau ber-KB pada perempuan yang sudah menikah? Fungsinya yaitu yang pertama mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu rapat atau minimal 2 tahun setelah melahirkan. Yang kedua, mencegah kehamilan
kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Yang keempat, ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak, dan keluarga. Metode kontrasepsi dibagi menjadi dua. A. Metode kontrasepsi jangka panjang. B. Metode kontrasepsi jangka pendek. Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi menjadi dua. Yang pertama IUD, yang kedua implan. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau biasa disebut dengan IUD. Jangka waktu penggunaan bisa sampai dengan 10 tahun. Dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. Tidak ada efek samping hormonal. Dapat dipasang sesegera setelah melahirkan. Haid lebih lama dan lebih banyak. Saat haid lebih sakit. Yang terakhir, tidak mencegah infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV/AIDS. Alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK atau biasa disebut dengan implan. Yang pertama, jangka waktu penggunaan 5 tahun. Yang kedua, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Yang ketiga, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Metode kontrasepsi jangka pendek. Yang pertama, suntik KB. Yang kedua, pil KB. Yang ketiga, kondom. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, ada dua jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan suntik KB 1 bulan. Yang ketiga, pil KB. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai dengan 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Yang terakhir, kondom. Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur, sehingga dapat mencegah kehamilan dan juga penyakit infeksi menular seksual. Sekian informasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan informasi-informasi kesehatan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.